pada malam hari ini. Oke, pertama-tama aku yang pertama-tama marilah saya panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan sehat dan bahagia. Oke, pertama-tama perkenalkan, saya I Gusti Ngurah Yoga yang akan memimpin acara pada malam hari ini. Oke. Pertama, saya ucapkan selamat datang di acara Diapsida Uniped 2022 yang biasa yang singkatannya itu diskusi asik pasti daring. Oke. Pertama, izinkan saya untuk membacakan urutan acara pada malam hari ini. Untuk acara pertama itu ada pembukaan, lalu ada pengenalan Uniped, lalu ada materi utama dan juga sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya bila kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baiklah, berdoa tidak dibatasi. Maka dari itu, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan Uniped. Maka dari itu, dipersilakan kepada Mas Dava. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Minta tolong Ari share screen PPT ya. Yang tadi saya kirim. Oke. Mana? Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh Bu Rizka, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan inisiasi UIN Herpetologi ini sebagai salah satu usaha open recruitment kita untuk tahun ini. Jadi teman-teman angkatan 20, angkatan 21, dan teman-teman panitia sudah pada tahu bahwa UNY FMIPA Biologi itu memiliki inisiasi yang namanya Uniped, yang kepanjangannya adalah inisiasi UNY Herpetologi. Herpetologi itu adalah ilmu yang mempelajari reptil dan amfibi. Lanjut. Dilanjut. Nah, sebelumnya lagi. Nah, jadi ini sudah pernah kita singgung di BGSL ya, BGSL tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi. Uniped itu mempelajari apa sih? Kita mempelajari reptil dan amfibi. Jadi teman-teman sudah tahu kalau di biologi itu ada yang mempelajari kupu-kupu, ada yang mempelajari capung, ada yang mempelajari biota gua, ada badan tersendiri yang belajar burung, dan di sini inisiasi Uniped belajar tentang reptil dan amfibi. Ini sudah pernah kita kenalkan, jadi kita lanjut aja dulu. Kita sedikit membahas sejarah Uniped, tapi ini sejarah pendek ya teman-teman, karena Uniped sempat mengalami masa vakum. Jadi anggotanya itu antara ada dan tiada di tahun 2015 sampai 2017. Nah, pada tahun 2018 akhirnya bidang penalaran Himabio memutuskan membangun kembali Uniped dari nol. Jadi anggotanya mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa angkatan 2017 yang sekiranya tertarik dengan herpetofauna. Saat itu ada sekitar 11 mahasiswa kalau nggak salah. Tapi seiring berjalannya waktu, satu demi satu, ada yang karena kesibukan di organisasi lain, ada yang karena merasa tidak mampu dan sebagainya, akhirnya kini hanya tersisa beberapa mahasiswa saja. Nah, Uniped itu dimulai sebagai inisiasi pada 2018. Jadi kita memutuskan untuk mulai dari nol lagi, kita membangun Uniped dari awal, kita memilih ketua dari awal, memilih bendara, memilih sekretaris, dan kita berusaha mengadakan acara kecil-kecilan sendiri sebagai inisiasi. Ya. Karena inisiasi ini kita nggak dapat dana yang kita gunakan untuk kegiatan adalah dana-dana yang kita kumpulkan dari iuran sendiri. Gitu. Jadi meskipun anggotanya sedikit, dulu itu kita berhasil mengadakan shedding atau snake handling training, lalu kita mengadakan kunjungan ke penangkaran penyu, dan beberapa kegiatan-kegiatan kecil yang lain. Dan ternyata, alhamdulillah karena antusiasme anggotanya,
kita bisa terus berjalan, bisa terus melata, mengalami naik turun jumlah anggota, dan merekrut angkatan 2018 dan 2019 secara sukarela. Jadi sebenarnya ini adalah diapsida pertama yang dimaksudkan untuk merekrut anggota dari anak 2020 dan 2021. Dan ini adalah diapsida pertama yang mengundang dosen kita sebagai pemateri. Jadi sebelumnya diapsida itu diadakan dengan pematerinya itu dari anak Unipad sendiri, dari mahasiswa Unipad sendiri. Nah, jadi Unipad itu dia pernah ada di masanya, tapi kemudian dia vakum selama beberapa waktu, dan akhirnya kami memutuskan untuk bangun kembali. Nah, kegiatan-kegiatan Unipad lanjut. Nah, kegiatan Unipad itu apa aja sih? Ini sudah pernah kita sampaikan waktu BGSL, tapi akan kita sampaikan lagi dengan lebih mendetail. Yang pertama adalah herping, herpetologi sampling. Ini kita sebutannya fun herping ya, herping kecil-kecilan. Jadi kita nggak ke hutan, tapi kita ke tempat-tempat yang masih dekat dengan pemukiman yang sekiranya potensi untuk ditemui herpetofauna. Ini sebagian kecil dari contoh spesies yang pernah kita temukan. Kita herpingnya di sekitaran Jogja juga, di sekitaran kota. Ini yang gambar di sebelah kanan ini Mas Hamas yang malam ini hadir. Kurang lebih kegiatannya seperti itu. Lanjut. Nah, ini salah satu kegiatan unggulan kita, yaitu kegiatan edukasi reptil, edukasi ular, dan ini programnya terbuka untuk mahasiswa, untuk umum, dan atau kerjasama program KKN. Jadi di tahun lalu teman-teman KKN yang masih bingung memenuhi jam KKN-nya agar sesuai dengan format, bisa menghubungi Unipad untuk mengadakan kegiatan edukasi seperti ini. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Lanjut. Nah, ini selain edukasi offline, kita juga mengadakan edukasi online seperti yang kelihatan di gambar sebelah kiri. Ini edukasi online seperti ini dengan format mirip seperti ini lewat Zoom. Lanjut. Nah, kemudian kita juga punya program internal yang kita sebut sebagai kunjungan dan asa gergaji, atau kita melatih kemampuan. Jadi kita teman-teman yang masuk Unipad ini nggak semuanya berani dengan ular atau berani dengan katak atau berani dengan reptil amfibi. Ada juga yang masih takut-takut. Nah, gimana caranya? Kita salah satu tujuan asa gergaji adalah kita melatih kemampuan. Kita mengatasi ketakutan, kita berlatih mengasah kemampuan kita dalam menangani reptil dan amfibi dan sebagainya. Nah, ini salah satu kegiatan yang cukup seru karena juga internal. Lanjut. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini diapsida, diskusi pasti asik daring, ini terbuka. Sebagian diapsida ada yang pernah kita buka untuk umum, jadi nggak hanya anak biologi aja yang ikut, tapi sebagian besar kita buka untuk, kita batasi untuk juridik biologi karena topik-topiknya juga biologi. Jadi sediapsida yang sebelum-sebelumnya kita lakukan, pematerinya selalu mahasiswa. Jadi untuk kali ini kami berkesempatan untuk mengundang pemateri dari dosen UNY sendiri, yaitu Bu Rizka. Untuk banyak mahasiswa di sini udah nggak asing lagi dengan Bu Rizka, mungkin udah banyak yang pernah diajar sama Bu Rizka juga. Lanjut. Nah, ini salah satu screenshot dari diapsida terakhir sebelum ini yang topiknya tentang evolusi reptil dan amfibi. Ini juga diikuti Pak Rio sebagai peserta. Lanjut. Nah, di sini karena salah satu tujuannya oprek, saya ingin sedikit menyampaikan, teman-teman kalau misal gabung ke Unipad itu apa sih manfaat yang bisa diperoleh? Nah, yang pertama adalah persepsi keilmuan yang lebih dalam di bidang reptil dan amfibi, karena lebih terdorong untuk belajar secara realia. Sama seperti misal kalian masuk ke BSG, kalian pasti akan belajar lebih dalam tentang biota gua.
kalian masuk ke Herbivorous, kalian pasti akan belajar lebih dalam tentang tumbuhan. Nah, kalau kalian masuk ke Unipad, kalian sudah pasti akan belajar lebih dalam tentang reptil dan amfibi. Contohnya saja ketika kalian mengikuti kegiatan seperti Diapsida ini. Tuh. Terus nomor 2, ini yang cukup penting yaitu life skill. Nah, kalau kalian gabung ke Unipad, kalian akan mendapatkan life skill. Apa life skill-nya? Life skill-nya adalah tidak panik saat bertemu ular, biawak, tokek, dan mampu menangani hewan-hewan tersebut dengan benar. Jadi kalau misal kita ketemu ular di alam atau di rumah, atau ada biawak masuk rumah, nah kita nggak panik. Karena di sini, di Unipad, kita akan diajari bagaimana cara menangani ular yang benar. Kalau misal tergigit, apa yang harus kita lakukan? Gimana cara kita membedakan antara ular yang berbisa dan yang tidak berbisa? Nah, itu di sini kita diajari hal-hal seperti itu. Gimana cara kita menangani ular yang benar? Apakah harus dipegang? Apakah harus pakai alat? Apa harus bagaimana? Nah, ini akan jadi nilai tambah tidak peduli dimanapun nanti teman-teman bekerja. Entah nanti teman-teman bekerja di bidang yang linear dengan biologi, entah nanti teman-teman bekerja di bidang yang lain. Karena ular, biawak, dan lain-lain itu adalah hewan-hewan yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi kita lebih mungkin ketemu ular di rumah daripada kita ketemu buaya atau ketemu harimau atau ketemu elang gitu ya. Jadi ketika kita bisa menangani hewan-hewan ini, menangani buaya yang asli dan yang pura-pura. Boleh. Ketika kita bisa menangani hewan-hewan ini dimanapun kita ditempatkan nantinya, maka itu menjadi sebuah nilai tambah untuk kita, menjadi sebuah life skill untuk kita. Nah, terus yang nomor 3 ini yang udah pasti juga, jejaring perkenalan yang luas. Jadi Unipad ini punya kolaborasi dengan beberapa yayasan dan beberapa komunitas. Contohnya ada Yayasan Siok Ular Indonesia yang pernah kita undang sebelum pandemi itu, pernah kita undang ke UNY juga untuk snake handling training. Lalu ada Kampung Satwa, kalau teman-teman suka jalan-jalan, Kampung Satwa itu terletak di daerah Godean. Nah, itu merupakan penangkaran untuk satwa-satwa, ada beberapa satwa yang dilindungi yang ditangkarkan di sana. Kita punya relasi ke sana. Jadi kalau teman-teman mau main ke sana, kita bisa memfasilitasi. Lalu ada komunitas kekandangan, ini termasuk komunitas yang baru, dia di daerah Banyuraden. Lalu ada kelompok herpetofauna kampus yang lain, termasuk KSH. Lalu ada dosen atau praktisi peneliti herpetofauna di UNY maupun di luar UNY. Dan yang terakhir, yang nomor 4 ini, jika teman-teman bergabung ke Unipad, teman-teman bisa melatih public speaking dan terjun langsung dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait herpetofauna dalam berbagai agenda edukasi. Jadi tadi salah satu kegiatan kita adalah edukasi. Di sana kita terjun langsung ke masyarakat, entah itu sasaran kita anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, atau bahkan mungkin masyarakat umum atau sesama mahasiswa. Di sana kita bisa langsung tahu, oh ini masalah mereka dengan herpetofauna apa? Apakah mereka takut ular karena gimana, atau mereka menganggap bahwa reptil amfibi itu hewan-hewan yang berbahaya, hewan yang menjijikan. Kita bisa langsung tahu permasalahan mereka itu di mana, dan kita bisa melatih public speaking pada mereka. Terutama yang ini ya, yang jurusannya pendidikan ya. Nanti kita akan berhadapan dengan siswa, kita akan berhadapan dengan anak SMP, kita akan berhadapan dengan anak-anak sekolah. Kita nanti akan belajar kalau menyampaikan sesuatu yang sama, kalau audiens kita adalah anak TK dengan audiens kita adalah mahasiswa, itu akan berbeda. Gimana caranya kita bikin paham anak TK kalau kita itu nggak boleh bunuh ular, kita itu nggak boleh sembarangan megang ular. Gimana caranya kita membuat masyarakat umum itu paham, itu kan beda-beda. Itu ada ilmunya, ada seninya gitu. Nah, itu akan kita pelajari di sini, di kegiatan edukasi gitu. Nah, itu adalah 4 dari manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapatkan jika kalian bergabung ke Unipad. Oke, next. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk materi keunipetannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada MC. Oke, terima kasih Mas Dapa. Berarti tidak ada sesi diskusi ya Mas? Sebentar ya.
spoiler aja sebelum kita masuk ke materi utama. Tadi kita sudah menyinggung helping dan edukasi. Nah, untuk follow up di Apsida ini adalah helping. Jadi kita akan helping di tanggal 18, seminggu setelah ini. Tanggal 18 Maret 2022 kita akan helping, insya Allah tempatnya di Tambak Boyo. Nanti untuk informasi lebih lanjut akan kita umumkan di grup di Apsida ya. Jadi kalau teman-teman yang sedang berada di Jogja di tanggal itu dan berminat untuk ikut, kami sangat terbuka, silakan teman-teman untuk ikut. Karena ini follow up helping bagi yang belum pernah helping ya, terutama gimana sih caranya helping, apa sih yang bisa kita lakukan di helping, atau yang udah bosan kuliah online, bisa kita anggap ini sebagai praktikum gitu ya. Itu yang untuk helping akan kita sampaikan lebih lanjut di grup di Apsida. Termasuk bagi teman-teman yang mau ikut bisa nanti ngelis di Apsida. Lalu yang kedua, tadi kita sudah bicara tentang edukasi, dan bicara tentang edukasi, besok insya Allah tanggal 19 Maret, jadi 18-nya kita helping, 19-nya itu kita akan ada edukasi di Bumi Perkemahan. Bumi Perkemahan mana ya? Ini Mega ada nggak di sini? Bumi Perkemahan mana, Meg? Jaka Garong apa ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau misalnya ingin ikut edukasi, bisa nanti ya Bumi Perkemahan Jaka Garong di Turi, Sleman, tanggal 19. Jadi kita edukasi anak-anak pramuka di sana. Kalau misal teman-teman berminat, bisa nanti sekalian ikut aja. Jadi kita punya 2 agenda follow up di sini, yaitu helping dan edukasi. Jadi kita nggak berhenti sampai sini ya, kita terus melaju. Gitu. Oke, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak Mas Dava atas materinya. Semoga teman-teman semua ini bisa ada membuka insight baru ya terkait Uniped terutama, biar nanti bisa ada ya sedikit pencerahan nanti Uniped itu apa, biar nanti siapa tahu kan habis ini acara di Apsida ini pada tertarik lah ya buat nanti gabung ke Uniped. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya ke acara selanjutnya yaitu materi utama ya. Nah, tapi untuk materi utama kali ini akan dipimpin oleh seorang moderator ya. Kalau gitu di sini saya izin membacakan CV dari moderator itu tersebut. Oke, beliau lahir di Temanggung tanggal 27 Desember tahun 2000. Sekarang sedang berkuliah di Prodi Pendidikan Biologi 2019. Dulu beliau pernah berorganisasi menjadi staf kesejahteraan masyarakat Hima BFMI PAWND periode 2020, Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FMI PAWND 2021, sekarang menjadi Ketua KSO Donata 2021, Kepala Divisi Kaderisasi Arwana 2021, dan juga pengurus Uniped 2021 hingga 2022. Lalu beliau pernah menerima hibah PKM 100 judul FMI PAWND periode 2021 dan penerima hibah PHP 2D BEM FMI PAWND 2021. Oke, beliau bernama Mas Danu Sancoko. Oke, kalau itu dipersilakan kepada Mas Danu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Igusti Ngurah Yuga ya. Ini terlalu banyak untuk membacakan CV saya. Sebenarnya saya masih minim pengalaman, Ibu dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya, Ibu dan teman-teman semuanya, Mas Mbak teman-teman semuanya, untuk membersamai kegiatan inti dalam kegiatan di Apsida ya, yang mana tadi sudah disinggung oleh Mas Maulana Hakul Dava selaku ketua dari Uniped ya. Ini ketua abadi sepertinya ya Mas ya. Karena sudah sejak tahun 2018 ya sepertinya, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa karena
memang dalam mencari ilmu itu kita hendaknya tidak hanya untuk membatasi umurnya, seperti itu. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan matur suwun sangat untuk kerawahannya dari Bu Rizka Apriani Putri selaku pemateri pada malam hari ini. Oke, tak lupa kita ini ya, kita akan kenalkan juga Ibu dosen kita ini yang sangat menginspirasi sekali ya, khususnya di bidang VRT. Kalau misalnya teman-teman kemarin dapat VRT ya, mungkin tugasnya enak-enak ya Bu ya, Masya Allah. Oke, untuk Bu Rizka Apriani Putri ini sekarang menjadi salah satu dosen di jurusan Pendidikan Biologi FMUNY untuk bidang keilmuannya. Kalau Bu Rizka ini lebih ke biologi vertebrata. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya mengenai vertebrata. Kalaupun asing ya silakan nanti materinya bisa dibahas kembali. Oke, untuk bidang penelitiannya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Ada inventarisasi jenis ikan, terus ada bidang pengabdiannya juga. Beliau juga mengabdi kepada masyarakat tentang observasi eksplorasi lingkungan sekitar seperti itu. Dan mungkin untuk pengalaman beliau, ilmu-ilmu beliau ini sangat banyak sekali ya, Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Sehingga dari saya pribadi mewakili dari teman-teman panitia mohon untuk nanti Ibu Rizka bisa sharing-sharing terkait materi-materi yang sudah dipersiapkan. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Rizka dapat kita tangkap dan kita aplikasikan lah minimal di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu ya teman-teman ya, misalnya tidak mungkin di rumah itu tidak ada ular, mau dimanapun ya. Mungkin itu yang menjadi concern kita karena ular itu sebenarnya tidak harus dibunuh, tapi kita penanganan secara tepat seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya untuk prolog yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Rizka Apriani Putri SSI MSc. Saya persilakan Ibu. Monggo Bu. Baik, sebelumnya sudah dijadikan co-host belum ya? Ngecek. Mas Oke. Ardi, sampun Ibu. Sudah, oke. Baik, ya ini saya mau pertama-tama salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga masih sehat-sehat semua. Jadi kalaupun yang sedang sakit dapat segera sembuh kembali. Jadi ini doanya juga untuk saya sendiri. Ya, baik. Nggak usah tegang, nggak usah takut. Ini bukan kuliah. Jadi saya hari ini juga ya penyampaiannya nggak bakal menggebu-gebu atau cepat seperti kuliah, karena kalau kuliah itu kita ngejar materi ya. Jadi teman-teman pendidikan tahu betul bahwa kurikulum itu dibatasi sekali, jadi kita biasanya harus ngejar materi, itu pun aja udah kepontal-pontal dan kadang nggak terselesaikan. Oke, tadi mengenai tema, saya ini diminta Mas Dava sebenarnya lebih ke arah potensi penelitian. Jadi kalau untuk handling, silakan nanti tanya Mas Dava ya, karena pengalaman handling saya walaupun ada, saya lebih baik tidak menghandling ular, jujur. Kalau handling ular saya nggak pernah mau sendiri. Itu prinsip saya. Karena memang handling ular itu tidak segampang yang dilihat dan tidak semudah yang dikira. Jadi kalau saya lebih senang handling kadal, katak, biawak masih bisa, tapi kalau buaya dan lain-lain itu nggak pernah bisa sendiri. Dan nggak boleh sebenarnya. Itu ya. Oke, jadi untuk malam ini saya akan share tentang potensi penelitian di Indonesia. Ini mungkin juga bisa digunakan untuk teman-teman nanti kira-kira kalau ingin skripsi atau ingin PKL di tempat-tempat yang berkaitan dengan reptil atau amfibi, itu punya bayangan apa yang akan dilakukan. Mungkin nanti lebih terkait ke akademik, cuman bisa jadi bayangan juga sebenarnya apa sih yang bisa kita gali di herpetologi ini. Ini tadi Mas Dava sudah menjelaskan kira-kira yang pendidikan seperti apa, terus untuk yang biologi juga mungkin sudah ada bayangan, tapi mungkin nanti tambahan sedikit lah dari saya, kira-kira sebenarnya bisa dibawa kemana penelitian herpetologi ini. Gitu. Oke, semoga nanti tidak panjangan, saya menyiapkan sekitar 30
Tapi biasanya kalau sudah cerita suka bablas, jadi nanti kalau waktunya sudah mepet, di stop aja ya Mas ya. Kalau kuliah saya memang sukanya selesai lebih cepat. Saya kalau enggak mahasiswanya otaknya udah langsung seperti kebakar. Oke, sebentar saya share dulu. Nanti mungkin akan saya bagikan apa namanya PPT-nya. Cuman untuk sekarang ini memang baru jadi tadi siang karena baru saya perbaiki beberapa. Oke, jadi saya di sini menyampaikan mengenai herpetofauna Indonesia dan potensi penelitiannya. Saya tidak akan, ini sudah kelihatan ya PPT-nya? Sudah, Bu. Ya, oke. Ini nanti juga tidak akan ke diversitasnya karena jelas banyak sekali. Jadi nanti hanya ditampilkan beberapa saja dan itu juga sebagai pembuka. Jadi nanti intinya bukan di situ tapi lebih di belakang. Baik, ada yang tahu spesies yang ini apa? Saya nanya. Kira-kira dari Papua ini. Mas Yoga nggak usah jawab ya. Oh iya, ada yang udah jawab Mas Adian. Oke, ini namanya Morelia viridis, salah satu ikon spesies untuk herpetologi di Indonesia. Sekitar tahun 60-70 sering diperdagangkan di luar. Kemudian saya lupa tahunnya berapa, akhirnya masuk ke dalam list yang dilindungi. Tapi memang waktu itu kita sudah kehilangan banyak. Walaupun dari segi hibridisasi atau ininya breedingnya mereka berhasil, cuman ternyata memang lebih mudah atau lebih menguntungkan mengambil dari alam. Jadi Morelia viridis ini adalah spesies yang sekarang termasuk sulit dijumpai di habitat aslinya. Itu ya, ciri khasnya ya dia disukai karena kelihatannya jinak. Saya bilang kelihatan ya, karena bagaimanapun ular adalah ular, kita bilang jinak, mereka belum tentu jinak, begitu. Baik, nanti akan ditampilkan lagi mengenai herpetofauna. Tadi saya yakin sudah disampaikan, tapi saya di sini hanya menyinggung sedikit saja. Kalau kita berbicara mengenai herpetofauna, pasti langsung mengarah ke dua kelompok, yaitu amfibi dan reptil. Ini sebenarnya mereka digabungkan jadi satu juga bukan karena kekerabatannya yang dekat, tapi ini sejarahnya juga tidak terlalu baik ya, karena mereka dianggap hewan-hewan yang menjijikkan, kemudian dijadikan ke dalam satu kelompok, kemudian penamaannya bertahan sampai sekarang. Kemudian dan akhirnya memang menjadi salah satu bidang ilmu sendiri, herpetologi, dan untuk hewan yang tergabung dalam kelompok tersebut disebut dengan herpetofauna. Oke, mengenai asal nama sebenarnya juga ini herpeton itu adalah hewan-hewan yang melata atau merayap, walaupun di sini amfibi tidak termasuk ke dalamnya. Cuman karena bentuk tubuhnya hampir sama, terutama salamander, jadi ya dimasukkan ke kelompok yang sama. Oke, tidak usah lama-lama di situ. Nah, mengenai diversitas sendiri, ini data tahun 2019, saya belum ngecek yang 2021 ya, tapi dari buku dari LIPI mengenai diversitas herpetofauna Indonesia ini menyebutkan seperti ini. Jadi ada 409 jenis amfibi dan 755 jenis reptil. Saya yakin ini pasti akan masih bertambah karena pertama beberapa daerah seperti Kalimantan dan Papua, itu Sulawesi juga, itu bisa dibilang masih perlu dieksplor lagi. Kalau Jawa nggak usah diharapkan. Anda tahu sendiri kenapa, bisa nemu new record aja itu udah untung banget. Kalau Sumatera itu sudah termasuk yang tereksplor dan memang banyak penelitian sekarang dipusatkan di Sumatera. Jadi Sumatera itu bisa dibilang ya bukan dikuasai asing ya, tetapi peneliti-peneliti asing itu sekarang lebih banyak kalau ke Indonesia itu mereka senangnya ke Sumatera. Tapi kalau mereka mau Borneo, itu biasanya lebih milih kerjasama dengan Malaysia dulu. Baru nanti kalau misalnya ada yang persebarannya masuk Indonesia, baru mereka nanti menghubungi peneliti Indonesia. Nah, untuk Sulawesi dan Papua, ini termasuk jarang dan rata-rata penelitinya sebenarnya masih banyak peneliti Indonesia, terutama orang-orang LIPI. Nah, dari situ sebenarnya bisa diambil sedikit ya kesimpulan bahwa sebenarnya peneliti herpetologi ini masih sedikit, terutama untuk yang asli Indonesia. Dan untuk bisa menemukan atau menginventarisasi serta nanti monitoringnya itu jelas butuh orang lebih banyak. Nah, ini wajar kalau yang ditemukan baru segini. Masih ada kemungkinan bertambah walaupun ya nggak sampai banyak sekali, nggak. Cuman ini nanti
bisa dibilang ya dalam 5 tahun ke depan mungkin akan bertambah. Dan semoga tidak ada yang punah, itu aja sih. Kemudian dari sini sebenarnya juga banyak spesies endemik, terutama ini yang di bagian tengah ya, daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara itu banyak dijumpai spesies endemik, juga di Papua itu juga banyak. Dan ini yang sering menjadi sasaran pedagang-pedagang terutama yang untuk hewan-hewan eksotik. Itu biasanya mereka mengambil langsung di alam. Nah, kalau ini tidak dijaga, ya kita yang rugi dan selama ini memang sudah sangat rugi sekali. Sebagai contoh tadi yang Morelia viridis itu. Oke, kemudian ini ada beberapa, mungkin beberapa teman di sini sudah familiar ya. Saya nggak masukkan semua, cuma contoh beberapa kelompok saja. Ini kenapa saya masukkan, karena ini baru menjadi hewan dilindungi setelah dilaksanakan penelitian oleh Pak peneliti dari IPB. Jadi namanya Bu Mirza Kusrini, ini yang penelitian intensif untuk jenis kata ini. Persebarannya sangat sempit, dan ini di Jawa. Disebut dengan bleeding toad, jadi kodok yang ya berdarah, karena memang ada pola motif warna merah seperti darah ini ya. Kenapa istimewa? Karena ini mereka dimasukkan sebagai hewan dilindungi baru saja, itu pun atas desakan, bisa dibilang atas penelitian dari Bu Mirza itu, dan dilakukan penelitian yang menyeluruh terutama di daerah persebarannya, memang ini sudah sangat sedikit sekali ya jumlahnya di alam, sehingga kemudian dimasukkan ke dalam hewan yang dilindungi. Ini termasuk ke dalam amfibi yang dilindungi. Bukan termasuk, tapi hanya satu-satunya amfibi yang dilindungi di Indonesia. Tuh. Sedangkan reptil ini sudah jumlahnya lebih banyak daripada yang amfibi. Itu kira-kira ada 30-an jenis reptil. Di antaranya di sini adalah Eretmochelys imbricata. Kenapa saya masukkan di sini? Karena ini sering sekali masuk ke dalam, atau sering sekali tertangkap atau terdampar. Jadi pengalaman pribadi dulu waktu saya masih kuliah, teman saya ada yang mendapatkan ini yang masih juvenil, terdampar di pantai. Kemudian dibawa ke lab, kemudian sama dosen ekologi disuruh dikembalikan. Gitu ya. Jadi mereka ini termasuk langka. Ini penyu sisik, biasanya kita mengidentifikasi langsung dari paruhnya saja, sama nanti sisik kostanya. Ya nanti kalau belajar identifikasi bisa, tapi ya memang untuk identifikasi terutama reptil ini agak repot karena Anda harus paham sekali dengan sisik-sisiknya. Jadi nama-namanya nanti banyak. Oke, kemudian ada juga Tomistoma, ini yang disebut dengan false gharial. Kalau nanti kuliahnya masuk ke bagian reptil, saya biasanya menjelaskan untuk reptilia, salah satunya adalah gharial. Tapi gharial yang asli itu adanya di India, sedangkan kita di Indonesia punyanya yang palsu. Ya bukan palsu dalam artian ini enggak, mereka awalnya dianggap berkerabat ya, ternyata ini sebenarnya lebih dekat ke buaya, krokodil, sedangkan gharial itu nanti menjadi famili yang berbeda. Oke, kemudian ini tadi Morelia viridis, ini dilindungi. Kalau ular itu cukup banyak yang dilindungi, dan biasanya memang yang berukuran besar, yang sering dijual untuk tadi sebagai hewan peliharaan. Jadi yang disebut sebagai exotic pet itu biasanya ular yang seperti ini termasuk ke dalamnya. Ini juga sebenarnya variasi warnanya banyak, jadi nggak cuma hijau, ada yang kuning, kemudian pernah ada yang warnanya agak merah gelap gitu. Baik, itu hanya beberapa saja dari diversitas yang cukup melimpah. Ini saya belum berbicara mengenai kadalnya, kadal juga sangat banyak, belum berbicara mengenai biawak dan sebagainya. Pada intinya Indonesia itu kaya sekali dengan herpetofauna. Tadi dari ranking saja cukup lumayan, walaupun saya yakin bisa naik rankingnya kalau penelitian herpetofauna terutama inventarisasi dan monitoring itu lebih banyak yang melakukan. Tapi memang kendalanya di sini peneliti dan ahli kita itu sangat sedikit, bahkan di LIPI saja itu hanya, yang saya tahu ya, itu hanya ada 1, 2, 3, 4. Satu ahli amfibi, itu mungkin ada yang pernah mengenal karena sering beberapa tahun yang lalu menemukan spesies katak baru.
namanya Mas Amir Hamidi. Kemudian ada ahli komodo biawak, sebenarnya itu ibu-ibu, namanya Bu Evi Arida. Kemudian ahli cicak itu Pak Awal Rianto kalau nggak salah. Kemudian untuk ular sebenarnya tidak ada yang spesifik, tapi kalau kadal itu lebih banyak, kadal dan cicak. Jadi kalau untuk ahli ular kayaknya di Indonesia itu belum kelihatan. Sedangkan amfibi itu sudah cukup banyak. Tapi tersebar di beberapa universitas ya. Jadi nanti kalau teman-teman, oh ya tadi ada yang bicara mengenai koneksi, sebenarnya Indonesia punya perkumpulan dan itu sudah agak lama, Penggalang Herpetologi Indonesia atau Herpetofauna ya saya lupa, PHI, itu nanti bisa Anda cari dan kalau nggak salah Maret ini mereka mengadakan kongres. Jadi kalau Anda mau gabung coba aja. Tapi saya lupa linknya di mana, ini informasi aja. Baik, kembali ke sini. Jadi untuk penelitian herpetofauna Indonesia ini sebagian besar masih didominasi oleh inventarisasi dan monitoring. Inventarisasi itu penting karena memang kita butuh untuk tahu spesies apa saja yang kita punya. Dan ini nanti harus dilanjutkan dengan proses monitoringnya, terutama monitoring jumlah dan keberadaannya di alam. Dan ini penting sekali untuk kajian ekologi dan konservasi. Jadi biasanya penelitian ini yang sering diremehkan, tetapi ini sebenarnya kunci utama untuk kita bisa memasukkan suatu hewan ke dalam daftar apakah dia itu terancam punah atau tidak. Dan Indonesia ini sebenarnya banyak sekali yang posisinya itu riskan atau sangat terdampak. Jadi kalau kita tidak punya informasi itu, biasanya IUCN Red List itu akan berpikir ulang untuk memasukkan kelompok tersebut apakah perlu dilindungi atau tidak. Nah, kenapa kok IUCN Red List itu penting? Karena itu menjadi sumber acuan ya untuk spesies tersebut bisa dikonservasi atau tidak. Dan ini biasanya berpengaruh terhadap kebijakan negara. Nah itu, jadi daftar yang ada di IUCN Red List itu biasanya akan diadopsi oleh negara-negara tertentu. Nah, biasanya akan memang lebih banyak daftarnya nama hewannya itu di red list tersebut dibandingkan dengan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi nanti Anda bisa bandingkan sendiri. Nah, untuk di LIPI sendiri sebagai sekarang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu mereka terutama untuk pusat zoologinya sekarang memang sedang memiliki proyek besar untuk DNA barcoding. Seperti namanya sendiri, ini nanti kaitannya dengan barcode spesies. Itu melalui sequence tertentu. Sebenarnya targetnya LIPI itu untuk semua hewan yang ada, terutama vertebrata, dan beberapa ahli herpetofauna yang ada di sana juga mengikuti proyek ini. Jadi salah satunya tadi yang saya sebutkan, Ibu Evi Arida itu fokus untuk biawak yang ada di Indonesia Timur. Dan ternyata salah satu penemuan beliau itu ternyata untuk taksonomi dari spesies-spesies biawak yang ada di Indonesia Timur itu perlu direvisi besar-besaran. Jadi ada nanti yang disebut dengan spesies kriptik, di mana itu secara taksonomi mungkin morfologinya sama, tetapi setelah dicek variasi genetiknya itu bisa dikategorikan sebagai spesies yang berbeda. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di awal, kendala di Indonesia sekarang jarang yang mau. Walaupun animonya ini sudah jauh lebih baik daripada saya dulu pertama kali kuliah. Jadi sekitar hampir 20 tahun yang lalu ya, saya masuk S1 untuk reptil dan amfibi ini sudah jauh meningkat. Kalau dulu perkumpulan herpet itu hanya ada di beberapa universitas, sekarang bisa dibilang hampir di semua universitas besar itu sudah ada pengamat herpetologinya, dan itu merupakan suatu hal yang menggembirakan, terutama bagi teman-teman ahli herpetofauna yang sudah senior, karena ini kita tidak lagi bingung untuk mencari regenerasinya. Kalau dulu misalnya di ITB itu cuma satu, Profesor DT Iskandar, sampai sekarang masih aktif dan tidak ada penerusnya. Kalau sekarang itu sudah lumayan, nah itu ya. Jadi ini harapannya untuk ke depan akan semakin banyak. Jadi nanti
mengenai inventarisasi dan monitoring ini bisa berlangsung lebih baik. Oke. Kemudian sebenarnya apakah ada potensi lainnya? Banyak. Cuman memang fokus di Indonesia sendiri dan di banyak negara, terutama negara tropis, itu memang sekarang lebih kepada konservasi. Mungkin teman-teman sudah belajar di ekologi ya, kalau ada hukum ya semacam kepercayaan tidak tertulis bahwa spesies yang ada di daerah tropis itu biasanya memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi, tetapi jumlah individunya lebih sedikit. Tapi kalau nanti semakin ke kutub, baik itu kutub utara maupun kutub selatan, itu biasanya keanekaragaman menurun, tetapi jumlah individunya akan semakin banyak. Jadi abundance dan spesies diversity itu nanti berbanding terbalik. Oke, jadi di sini untuk Indonesia sendiri bisa dibilang memang lebih fokus pada ini, lebih kepada diversitasnya dulu, dan itu menurut saya hal yang wajar karena kita harus tahu dulu. Jadi untuk perkembangan ilmu yang lain ini agak tersingkirkan, belum banyak peminatnya, walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa digali. Nah, ini yang saya harapkan nanti mungkin teman-teman bisa tertarik, kalaupun tidak bisa mempelajarinya di UNY, karena memang sumber daya kita sangat terbatas, nanti bisa mempelajarinya di tempat lain, entah itu nanti studi lanjut atau bisa studi mandiri, itu terserah. Tapi paling tidak jika memang memiliki ketertarikan, itu nanti bisa diaplikasikan. Oke, ini ya, jadi biasanya kalau kita berbicara mengenai inventarisasi dan monitoring, itu tidak jauh dari sini. Ini tadi sudah saya sebutkan, kalau kita melakukan inventarisasi kemungkinan masih bisa menemukan new record atau spesies baru. Biasanya disebutnya begitu. Cuman saya kurang suka dengan istilah spesies baru. Lebih suka catatan baru saja. Jadi memang itu baru tercatat, baru diketahui kalau ada spesies tersebut. Dan ini biasanya memang harus kita daftarkan untuk bisa mendapatkan nama spesies yang benar dan layak, dan kemudian nanti dikategorikan ke dalam kategori taksonominya. Ini sudah urusan teknis ya. Ini biasanya saya tidak berbicara bahwa hanya ahli saja yang bisa menemukan, tapi bukan hal yang tidak mungkin teman-teman bisa menemukan spesies baru. Tapi memang salah satu hal yang perlu Anda perhatikan untuk menemukan spesies baru itu, atau bisa bukan menemukan, untuk bisa mengemukakan Anda, mendeklarasikan bahwa Anda menemukan spesies baru, itu jalurnya panjang. Ini mungkin yang dulu pernah saya marahi, mohon maaf, tapi memang kita tidak bisa serta-merta menyebutkan bahwa menemukan spesies baru. Cuman karena kita tidak bisa menemukan spesies tersebut dalam buku identifikasi misalnya. Jadi nanti ada beberapa tahapan proses yang harus dilewati. Oke, ini dalam proses inventarisasi ini mungkin sekali ditemukan, atau pada saat kita melakukan kajian ulang, analisis ulang, seperti yang tadi saya sebutkan sebagai contoh, Ibu Evi Arida itu dia mengecek apa yang ditemukan di alam dan apa yang dimiliki spesimen yang ada di museum. Jadi dibandingkan kembali, ternyata memang ada spesies-spesies yang belum ditemukan, atau ada yang sangat mirip sekali, sehingga ini perlu kajian yang lebih lanjut. Karena dulu kebanyakan hanya melakukan analisis morfologi, jadi hanya berdasarkan kemiripan bagian tubuh saja, maka langkah selanjutnya itu nanti ada beberapa teknik molekuler yang atau kajian analisis molekuler yang perlu dilakukan. Mohon jangan terlalu takut dengan yang ini, karena ini nanti mau tidak mau kita sekarang harus selalu bersentuhan, tapi bukan berarti dia menjadi hal yang utama, terutama dalam bidang sistematika dan taksonomi. Jadi sekarang sistematika dan taksonomi dengan teknik molekuler itu bisa dibilang tidak terpisah. Kalau Anda ingin ke sini, ini biasanya tetap harus sedikit menguasai teknik molekuler. Nah, berbicara mengenai teknik molekuler, ini ada beberapa yang mungkin nanti perlu Anda, walaupun tidak menguasai praktisnya, tetapi Anda bisa mencari-cari lagi atau mempelajari sendiri paling tidak prinsipnya.
Mungkin kalau yang kuliahnya sama Pak Bagus, Tatak Bagus, diajari ini ya, DNA barcoding. Kalau saya enggak. Tapi sebenarnya untuk DNA barcoding sendiri ini bisa dibilang hampir ketinggalan zaman. Jadi ini sudah hampir ditinggalkan. Mereka sekarang mengarah ke yang nomor 2, whole genome sequencing. Lebih karena sekarang untuk melakukan sequence genom itu lebih mudah dan lebih murah. Zaman dulu ini memang sangat mahal sekali, tetapi kalau sekarang sangat mudah. Nah, kalau yang bawah ini kepanjangan dari environmental DNA. Jadi ini adalah teknik untuk mengekstrak DNA tanpa melakukan melukai atau membunuh hewan. Cuman ini masih ada kelemahannya sehingga ini masih jarang digunakan terutama untuk hewan darat. Kalau untuk yang hidup di air ini sudah banyak, terutama ikan. Kenapa saya masukkan di sini? Ini karena sekarang ada yang sudah mengarah untuk mengambil DNA dari lingkungan, terutama untuk kondisi di terestrial. Jadi ini mungkin akan digunakan ke depannya untuk istilahnya analisis, terutama untuk hewan-hewan yang ada di darat. Jadi siapa tahu nanti Anda tertarik, Anda bisa menggunakan teknik ini untuk skripsi Anda. Siapa tahu. Gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah berbicara mengenai taksonomi, pasti nanti kaitannya dengan ekologi dan konservasi. Kalau ini saya yakin Anda sudah tidak asing. Tadi ada kegiatan herping. Herping ini sebenarnya juga bagian dari yang ekologinya. Bagaimana kita melakukan monitoring di alam. Jadi herping itu merupakan salah satu bentuk untuk menginventarisasi dan monitoring. Dan ini masuk ke dalam kajian ekologi. Nah, kalau misalnya kita melakukan herping, kita nggak cuma ketemu hewannya saja, tapi juga harus bisa mengidentifikasi. Dan dari sinilah nanti kita bisa tahu apakah mereka masih melimpah di alam dan bagaimana persebarannya. Nah, ini yang nanti akan sangat dipergunakan, terutama untuk melakukan upaya konservasi. Salah satu bentuk herping atau monitoring yang sering dilakukan itu yang di Panama ya. Panama ini termasuk negara yang sering sekali dikunjungi peneliti, terutama peneliti amfibi. Di sana kekayaan amfibinya cukup banyak dan sudah dilakukan proses inventarisasi dan monitoring sejak lama. Jadi di sana dinamika populasi untuk amfibinya itu sudah cukup tercatat dengan jelas. Ini ada studi kasus di Panama. Ada kata yang semula dikira sudah punah, ternyata setelah ditelusur lebih jauh untuk area pengamatan yang lebih luas, ternyata masih ada daerah dengan populasi yang cukup sehat, walaupun ya di beberapa area tertentu itu sudah hilang. Tapi ada juga, ini saya nggak lupa tulisnya, ada kasus yang kebalikannya, jadi di alam sudah tidak ada, yang tersisa hanya yang ada di kebun binatang, dan tahun 2017 kalau nggak salah yang di kebun binatang itu dua-duanya mati. Jadi hanya tinggal sepasang ya. Yang pertama kalau nggak salah yang jantannya mati, kemudian disusul yang betinanya. Nah ini merupakan salah satu kepunahan yang tercatat oleh manusia, dilihat dengan jelas, upaya untuk penyelamatannya sudah ada tetapi tidak berhasil. Nah ini sekarang materi genetiknya diawetkan, harapannya nanti bisa dihidupkan kembali, tetapi ini masih dalam wacana. Ini kalau kita berbicara mengenai de-extinction atau untuk menghidupkan kembali hewan-hewan yang sudah punah, itu nanti harus berbicara bioetikanya juga, dan itulah yang menghalangi sekarang kenapa proses de-extinction ini belum banyak dilakukan. Oke, kemudian ini yang salah satu harus dijaga di Indonesia. Hanya ada di Indonesia, Lanthanatus borneensis. Ada teman-teman di sini yang dari Kalimantan, terutama Kalimantan Barat. Oke, Ya, kalau teman-teman, ada siapa nggak? yang dari Kalimantan? Kalau saya asli pribumi Sleman, Bu. Oh, oke, baik. Ini salah satu spesies eksotik Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu biasanya nggak jauh-jauh sama Malaysia. Jadi ada nggak ini Mas yang dari Kalimantan Utara? Lanthanotus? Kayaknya sih nggak ada.
Kalau saya baca persebarannya ya, saya belum pernah ketemu sendiri, tapi pengen ketemu, terutama di alam. Karena ini salah satu kadal yang tidak memiliki lubang telinga. Biasanya kita membedakan ular dengan kadal. Oke, membedakan ular dengan kadal itu adalah dengan melihat lubang telinganya ya. Karena kadal pun sebenarnya ada yang tidak bertungkai. Jadi kalau kita hanya melihat berdasarkan ada tidaknya tungkai, itu kurang tepat. Nah, biasanya untuk menandakan apakah dia kadal atau ular, selain melihat tungkainya, itu kita melihat ada tidaknya lubang telinga. Nah, ini adalah salah satu perkecualian pada squamata, terutama untuk yang lacertilia, untuk yang subordo kadal lacertilia, ini adalah yang tidak memiliki lubang telinga luar. Jadi mereka disebut sebagai earless dragon. Ini banyak ditangkap dan dijual, harganya cukup mahal. Biasanya dijual ke luar negeri. Tuh, jadi banyak sekali yang berminat dan ini sekarang sudah masuk ke dalam yang dilindungi. Jadi saya pernah lihat di eBay ada yang jual. Itu ya. Nah, ini salah satu beritanya. Jadi penyelundupannya sering karena memang sudah masuk ke dalam ke dalam hewan yang dilindungi. Jadi proses jual belinya jelas sudah tidak mungkin. Jadi jalan satu-satunya untuk mendapatkan adalah dengan penyelundupan. Nah, ini tahun 2015 ya. 2015 orang berkebangsaan Jerman itu ditangkap karena menyelundupkan hewan ini. Nah, ini sebenarnya banyak sekali terjadi. Dulu pernah pas saya masih kuliah itu yang banyak diperjualbelikan tuh tokek rumah itu, gecko-gecko. Karena dianggap memiliki medicinal properties, jadi bisa digunakan untuk kesehatan. Biasalah, salah satu negara yang memiliki ketertarikan itu adalah Cina. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak terlalu tertarik lagi, karena ya tahu sendiri memang bukan tidak ada, ya hanya belum terbukti bahwa mereka memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk obat. Baik, ini ya, jadi memang biasanya penelitian di Indonesia itu masih terbatas pada inventarisasi, kemudian monitoring, kemudian juga trafficking atau perdagangannya. Jadi ini yang sering sekali masuk ke dalam berita. Tapi apakah hanya itu saja? Sebenarnya tidak, dan potensinya luar biasa besar. Tapi mungkin teman-teman di sini kalau ngelihat judulnya langsung mundur duluan. Kayak pas dulu saya pertama kali ingin tesis di ular, itu baca jurnalnya langsung mual sendiri. Itu ya, salah satunya adalah ini. Ada yang sudah pernah mendengar? Biomekanik dan biomimetik? Ada? Kalau saya belum, Bu. Oke. Jadi ini perpaduan antara fisika, teknik, dengan biologi. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah sangat berkembang di negara maju. Jadi kalau Anda ke Amerika atau melihat ke universitas-universitas terutama di negara barat, kalau berbicara evolusi, itu kadang-kadang memasukkan ini. Jadi kajian biomekaniknya, dan kemudian nanti ada aplikasi berupa biomimetik. Apa itu biomekanik? Apa itu biomimetik? Biomekanik itu adalah bagaimana suatu struktur bekerja. Biasanya kita berbicara mengenai dalam konteks fisiologi, tapi fisiologi sendiri itu kan bidangnya sangat luas. Nah, untuk biomekanik ini sebenarnya nanti bisa disempitkan lagi, terutama untuk yang bisa bergerak atau biasanya dalam kajian mekaniknya. Dan ini memang teman-teman harus akrab kembali dengan ilmu yang lain, yaitu fisika dan matematika. Mungkin teman-teman sendiri seperti saya masuk ke biologi karena pengen lari dari dua itu. Tapi ternyata terjebak lagi. Ya, ya saya termasuk yang terjebak lagi. Jadi ternyata ini cukup menarik. Tapi nanti ketemu lagi sama hukum Newton, kemudian ketemu lagi dengan fluida mekanik.
Dan itu benar-benar membuat stres. Belum nanti masuk ke statistiknya, karena ini nanti ada uji statistiknya juga dan matematikanya. Jadi hitungan matematika. Saya tidak berniat menakut-nakuti. Kalau memang Anda tertarik, Anda kan bisa dibilang masih belum jauh-jauh sekali dengan matematika. Saya kira ini patut dicoba, jadi nggak harus mundur dulu. Siapa tahu dengan menggabungkan dengan biologi, Anda justru akan lebih mudah untuk memahami konsep-konsep fisikanya. Nah, kemudian apa aplikasi dari biomekanik? Itu nanti ada yang namanya biomimetik. Jadi kita berusaha untuk menciptakan produk atau prototipe sesuai dengan apa yang sudah dipelajari di biomekanik ini. Jadi kalau Anda ingin mempelajari biomekanik, pertama untuk biologinya itu Anda harus senang struktur dulu. Struktur, kalau berbicara struktur itu berarti anatomi dan ya histologi seperti itu. Kemudian nanti ditambah dengan fisikanya sedikit-sedikit begitu. Itu ya. Ini salah satu contohnya yang sudah sangat dalam penelitiannya, yaitu mengenai perlekatan pada kaki tokek. Penelitiannya sudah sangat lama sekali, sudah dimulai dari tahun 70-an, tapi sampai sekarang pun masih terus dilakukan karena banyak sekali hal yang ternyata bisa dipelajari di sini. Nah, ini kalau Anda lihat ada hitungan rumusnya, ada F, D, dan theta. Ya, nanti bisa Anda lihat sendiri. Jangan lihat ke sini dulu, tapi mungkin Anda tertarik dulu dengan yang atas ini. Jadi di sini kalau nanti Anda baca jurnalnya sendiri itu sendiri sudah 20 tahunan. Jadi maksudnya berkembang terus selama 20 tahun. Jadi ini bukan studi yang hanya satu kali atau hanya 2 peneliti saja. Jadi penelitinya itu terus-menerus beregenerasi juga. Jadi yang dulu seniornya menelurkan junior baru, kemudian nanti dikembangkan lagi oleh juniornya. Hingga kemudian diketahui bahwa memang untuk perlekatan pada kaki tokek itu mengandalkan suatu gaya yang disebut dengan gaya van der Waals. Nah, ini nanti Anda cek lagi kalau kita berbicara mengenai gaya van der Waals itu mungkin malah pernah familiar di kimia, tapi ternyata ini menjadi salah satu dasar mekanik untuk perlekatan kaki tokek di substrat atau di permukaan. Untuk mempelajari itu, untuk sampai ke sini, itu sebenarnya tidak serta-merta bisa dihitung seperti ini. Jadi di sini yang berperan penting itu sebenarnya biologinya dulu. Pelan-pelan peneliti itu melihat kenapa sih kok tokek itu bisa nempel, tapi dia tetap bisa gerak dengan cepat. Nah itu apa yang menyebabkan kaki tokek itu bisa menempel pada substrat vertikal, jadi pada dinding tanpa terjatuh, namun bisa terus bergerak dengan cepat. Nah kuncinya ternyata, mereka itu menempel dengan menggunakan ujung jarinya. Jadi sekarang ayo kita lihat ujung jarinya. Pertama itu dulu yang dikira untuk menempel adalah bagian valkula. Bagian ininya, kukunya atau ini ya, yang tajam. Tapi ternyata bukan itu. Yang lebih berperan itu adalah lipatan-lipatan pada jari. Kemudian semakin lama semakin dilihat dengan mikroskop yang juga terus berkembang hingga akhirnya pada mikroskop elektron. Hingga pada bagian terkecil, mikrometer, itu ternyata kaki tokek. Jadi jari-jari pada kakinya tokek ini tersusun atas serabut-serabut yang sangat halus dan pada bagian ujung serabutnya itu terdapat tonjolan yang menyerupai itu. Untuk menempel, kalau misalnya Anda punya yang di dinding, buat nempel tapi menggunakan vakum, jadi bukan pakai lem. Bisa membayangkan? Kayak misalnya kalau Anda nempel sesuatu di dinding tapi nggak pakai lem. Ya, jadi Gojek itu yang ditempel. Ya, betul sekali. Jadi bentuknya menyerupai itu. Jadi dia tidak menggunakan semacam pelekat, tapi dia mengandalkan gaya tekan dan itu nanti bisa digunakan untuk melekat tapi juga sangat mudah dilepas. Nah, penelitiannya panjang. Jadi ini tidak serta-merta seperti itu. Jadi ini yang penelitian yang harus sabar dan ini potensial sekali dilakukan di Indonesia. Karena kita memiliki banyak hal seperti ini yang belum
istilahnya belum diketahui kenapa bisa seperti itu. Enggak cuma masalah kaki tokek saja, tapi masih banyak yang lain. Ini ya, saya beri contoh yang lain. Oke, ini tadi berbicara mengenai biomimetik, ini sudah ada produknya. Produknya nggak cuma ini sebenarnya, tapi juga ada semacam Hansaplast begitu. Ini nyebut merek. Jadi kayak semacam perekat untuk ya untuk penyembuhan luka. Harapannya nanti bisa digunakan kembali. Jadi ini bukan perekat basah seperti lem, cuman nanti dia akan melekat, tapi nanti bisa dilepas kembali dengan mudah. Kalau teman-teman familiar dengan ya plester itu kan kalau dilepaskan dari kulit itu biasanya agak sakit juga, terutama kalau ditempel pada area yang berbulu. Itu nanti biasanya bulunya ikut cabut. Kalau dengan menggunakan perekat ini itu biasanya tidak, jadi nanti untuk melepaskannya lebih mudah dan ada potensi untuk digunakan kembali. Jadi itu salah satu yang pernah saya baca waktu itu di jurnal Nature. Jadi aplikasi yang mungkin bisa digunakan. Tapi yang sudah ada contohnya seperti ini digunakan untuk, saya kurang tahu untuk apa, tapi salah satunya yang dibuat untuk tangan itu bisa digunakan untuk memanjat. Ini juga ada aplikasi biomekanik, terutama untuk mengetahui gerak dinosaurus, tapi ini tidak akan saya bahas. Kalau Anda tertarik, tapi boleh, ini sudah banyak kajiannya, tetapi biasanya menggunakan modeling komputer. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan ilmu komputer juga ini bisa diaplikasikan. Pembuatan robot salah satunya merupakan contoh biomimetik ya. Lebih tepatnya juga disebut dengan biorobotik. Ada ular dan kadal. Di sini juga ada ikan. Jadi ini biasanya digunakan sebagai contoh. Yang ular saya pernah lihat, tapi sayangnya videonya tidak bisa saya pasang. Jadi harapannya mungkin nanti kapan-kapan bisa saya tampilkan. Jadi mekanisme gerak pada ular itu sudah dibuat simulasinya dan sudah banyak diketahui dan sudah dibuat juga robotnya. Kok susah-susah buat robot ini? Ini nanti banyak sekali kegunaannya. Salah satunya adalah untuk bisa untuk robot mandiri ya. Jadi kita nggak usah kalau ingin mengetahui daerah tertentu yang kita bahkan belum pernah masuk begitu, itu nanti bisa menggunakan robot-robot seperti ini. Jadi tempat-tempat kecil atau tempat-tempat yang berbahaya itu bisa menggunakan robot dulu baru manusianya yang masuk. Saya begitu. Kemudian juga ada untuk kata di sini Rhacoporus rainwartii, ini sebenarnya asli Jawa. Jadi kalau yang meneliti orang asing ya salah satu kerugian kita, tapi ini sudah diteliti bahwa untuk Rhacoporus rainwartii selain dia bisa melakukan gliding atau meluncur, itu juga bagian tungkai depannya untuk jari-jarinya itu kalau tadi pada tokek perlekatan basah, kalau pada kata itu perlekatannya, kalau pada tokek itu perlekatan kering, maka kalau ini adalah perlekatan basah. Nah ini kalau tadi plesternya tokek itu mudah lepas, kalau untuk yang kata plesternya tahan air, jadi nggak cepat Nah ini ya, untuk biomimetiknya itu adalah suatu peluang untuk menciptakan perekat yang tahan air. Karena memang untuk kata sendiri itu kan kondisinya selalu lembab. Jadi kalau molekul yang dihasilkan yang bisa digunakan untuk melekat pada substrat yang vertikal itu mesti harus bisa tahan kelembapan, artinya pada kondisi yang basah. Jadi ini bisa digunakan sebagai salah satu bentuk biomimetik tersebut. Oke, mungkin kalau teman-teman pernah melihat dengan jelas bentuk tungkai depannya seperti ini nanti juga kajiannya panjang. Sebenarnya tidak hanya pada tadi kemampuan epitel jarinya saja menghasilkan pelekat, tetapi juga nanti didukung oleh skeletonnya. Skeleton pada ujung jari ini juga bentuknya khusus. Kalau tertarik nanti bisa diskusi dengan saya juga. Nah, kemudian yang terakhir ini baru jurnalnya tahun 2022, itu suatu struktur yang disebut dengan osteoderm. Saya tidak akan menjelaskan, tetapi potensi biomimetiknya itu adalah pelindung tubuh, jadi body armor.
Itu karena nanti osteoderm sendiri itu memiliki semacam properti mekanik yang mendukung untuk desainnya itu mendukung untuk digunakan sebagai desain pelindung tubuh. Nah, ini salah satu bentuk ya. Jadi sebenarnya selain kita berbicara mengenai diversitas, sebenarnya peluang penelitiannya masih banyak. Jadi kalau untuk kedepannya Anda ingin menciptakan prototipe atau istilahnya kira-kira produk apa sih yang bisa dikembangkan, itu Anda bisa melihat dari struktur-struktur sekitar. Tidak harus reptil, tidak harus ini, tumbuhan pun bisa. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai reptil, sebenarnya sudah banyak sekali. Salah satunya juga dulu saya pernah diberi saran waktu saya tesis S2, saya penelitian S2 itu adalah struktur gerak untuk ular, dan salah satunya adalah kulit. Dosen saya dulu itu menyarankan kenapa kamu nggak berpikir mengenai kulit pada ular, itu sebenarnya desainnya bisa digunakan untuk apa. Nah, itu salah satu saran dari dosen saya dulu. Tapi sampai sekarang belum terfikirkan dan belum saya lanjutkan karena ya itu masih banyak keterbatasannya. Terakhir, karena ini waktunya sudah hampir ini, salah satu yang sudah dilakukan dan sudah ada produknya juga, yang sebenarnya mungkin agak menakutkan tapi sudah ada, itu adalah penggunaan bisa ular. Bisa ular sebagai obat. Hal yang beracun ternyata bisa digunakan untuk obat. Yang dulu mungkin kuliah ekotoksikologi sama saya, ini mungkin juga pernah saya bilang bahwa obat sama racun itu bedanya hanya pada dosis. Ini terbukti pada bisa ular ini. Jadi bisa ular itu kalau kita bisa melihat protein-protein yang aktif di sana, itu nanti bisa dipisah-pisahkan, kemudian nanti bisa digunakan sebagai ya enggak, istilahnya bukan prototipe ya, tapi nanti bahannya itu bisa disintesis ulang untuk digunakan sebagai bahan obat. Dan ini sudah banyak contohnya, nanti ada tabel di bawah, obat-obat yang ternyata didesain berdasarkan komponen pada bisa ular. Salah satunya ini adalah merek dagangnya. Mungkin teman-teman yang, mohon maaf ini tidak mendoakan, tapi pernah mendengar ini pasti langsung tahu kalau ini adalah obat untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini sebenarnya komponen aktif dari obat ini berasal dari spesies ular yang ada di Brazil. Namanya adalah Botrops jararaca. Kalau orang Brazil sendiri itu menyebutkannya sebagai ular jararaca atau yarara. Nah, dari komponen bisanya itu ternyata bisa diekstraksi dan kemudian dipisah-pisahkan dan ada bahan aktif yang bisa digunakan sebagai obat. Nah, bahan obat ini ternyata tidak hanya ini saja, tapi sebenarnya sudah banyak sekali, baik yang sudah dijual di pasaran maupun yang baru pada sampai fase klinik atau fase uji coba. Oke, ini nanti bisa saya terangkan lagi, supaya gambarnya sama. Saya langsung ke sini saja. Ini beberapa merek dagang dan kemudian juga peptidanya. Ini ya, jadi di sini sudah FDA approve, artinya ini sudah didagangkan, sudah ada, tapi mungkin di Indonesia belum ada ya. Sedangkan yang pada fase klinis itu ini, dan ini nanti Anda bisa melihat sumbernya dari mana saja, kemudian farmakologi atau efeknya kemana, dan ini untuk mengobati apa. Anda bisa melihat ternyata banyak sekali manfaatnya, tapi kalau Anda lihat dari hewannya memang kebanyakan ini adalah yang hemotoksin ya, yang berpengaruh terhadap yang berpengaruh terhadap pembuluh darah. Nah, ini saya agak tertarik karena bagaimana dengan yang neurotoksin, terutama untuk yang berasal dari famili seperti Elapidae, kobra, itu mereka memiliki neurotoksin yang cukup besar atau cukup kandungannya cukup tinggi. Tapi memang untuk neurotoksin ini harus hati-hati sekali karena efeknya sangat cepat. Kalau hemotoksin atau racun darah menyerang pembuluh darah itu biasanya efeknya lama dan menyakitkan. Sedangkan neurotoksin itu biasanya efeknya cepat dan sangat mematikan.
Apakah hanya untuk pembuluh darah? Tidak, ternyata ada banyak sekali yang lain. Ada antibakteri, antiviral, antifungis juga. Jadi teman-teman yang minat ke mikro bisa coba menggabungkan antara herpetologi sama mikrobio. Ya, siap-siap pusingnya aja. Ya. Kemudian, nah ini terakhir untuk teman-teman, karena saya tadi agak kaget ternyata ini teman-temannya masih baru-baru. Jadi kalau misalnya mau mulai bagaimana? Yang pertama, Anda harus tahu bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri. Jadi nanti kalau Anda memiliki ketertarikan dengan ilmu lain, bisa dipupuk dua-duanya. Jadi sekarang adalah eranya kolaborasi. Jadi integrasi biologi dengan ilmu lain itu justru sangat diharapkan. Kemudian jangan lari terhadap ilmu tertentu. Jadi kalau Anda dulu masuk ke biologi karena takut matematika, ya cobalah untuk mencintai matematika juga. Kemudian mohon banyak membaca, karena dari membaca kita bisa mengetahui update terbaru. Jadi apa yang ada di Indonesia sekarang bisa dibilang masih sangat tertinggal. Jadi kalau teman-teman nggak update dengan yang di luar, ya bukan berarti kita kiblat keluar ya, tapi kita harus sadar diri juga bahwa ilmu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Mau nggak mau kita memang harus mencari yang baru, mencari tambahan dari yang lain. Kemudian cobalah hal baru. Jadi ini buat yang nanti mau skripsi, jangan menggunakan teknik praktikum untuk skripsi Anda. Cobalah kembangkan menggunakan teknik yang mungkin lebih kompleks. Itu bisa sangat membantu Anda baik dari segi keterampilan maupun juga nanti kemandirian Anda dalam penelitian. Kemudian coba-coba, selama itu tidak berbahaya itu enggak masalah. Jadi kalau misalnya ada salah itu wajar. Itu namanya proses belajar. Ini teman-teman pendidikan pasti juga lebih paham. Kemudian untuk mencari sumber itu sekarang sangat mudah karena kita sudah sangat terkoneksi ya. Mencari jurnal lebih mudah, Anda mencari mentor, mencari orang untuk diminta mengajari itu lebih mudah. Karena sekarang eranya sudah jauh lebih terbuka daripada dulu saya pertama kali memulai belajar di biologi. Nah, kemudian yang terakhir itu Anda mulai dari yang mudah dulu. Kalau misalnya masih takut membaca jurnal, ya mulailah membaca bacaan yang lebih sederhana kayak berita. Tapi mungkin bisa dikembangkan, jangan hanya yang bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris. Jadi banyak sekali sumber-sumber berita, terutama yang scientific, itu yang bisa digunakan sebagai tambahan ilmu bagi Anda. Baik, saya kira itu untuk penyampaiannya. Jadi kira-kira seperti itu, nanti untuk materinya bisa saya berikan kalau memang berminat. Dan sekarang waktu saya kembalikan kepada moderator. Moga-moga nggak pada pusing ya. Ini bukan kuliah. Oke, terima kasih atas penyampaiannya, Bu Rizka. Tadi kalau saya pribadi jujur sedikit pusing ya, apalagi yang dihubung-hubungkan dengan biologi, fluida dan sebagainya itu. Saya sendiri juga dulu tertarik ke biologi karena alasan kuatnya juga menghindari matematika dan fisika. Oke, tapi ya apa boleh buat ya, karena benar yang dikatakan oleh Ibu Rizka ya, mengenai tentang ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga perlu adanya kolaborasi dan penguatan di antar lini ya, seperti itu. Oke, tadi untuk penyampaiannya sudah sangat bagus sekali ya Ibu, dan sangat menarik. Moga-moga ini yang ada di Zoom meeting ini tidak terlelap ya. Semoga. Semoga ya Bu ya. Soalnya kuliah online nih nyaris ini ya, nyaris mau dikatakan liburan kok ada tugas, tapi kalau dikata kuliah kok nggak berangkat, lah ini kan jadi pertanyaan untuk kita semua ya. Oke, acara selanjutnya mungkin ini ya, untuk sesi diskusi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman yang barangkali nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, mumpung ada Bu Rizka ini ahlinya VT, Herpet, dan kawan-kawannya lah. Oke, mungkin nanti untuk mekanisme tanya nanti bisa resen langsung memperkenalkan diri, atau apabila belum bisa secara on mic ya, mungkin lewat room chat juga tidak apa-apa. Menurut teman-teman, mungkin 3 pertanyaan dulu ya untuk termin yang pertama, disilakan. Teman-teman panitia kalau mau tanya juga boleh ya. Oh ya, nggih, leres.
teman-teman panitia juga boleh, panitia atau Mas MC yang barangkali tertarik sekali di bidang ini, boleh juga. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya loh. Aduh, ini post test Bu ya, Bu ya. Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya, mungkin saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oke, izin bertanya mengenai tentang ini, penelitian-penelitian tadi yang mengenai seperti bisa dijadikan obat dan sebagainya. Itu kan memang saya juga baru tahu sih Bu kalau kaptropil itu sumbernya dari situ. Padahal si mbak saya ini Minum. yang apa ya, mengonsumsi, tapi saya nggak tahu sumbernya dari mana. Oke, Penyakit apa, Mas? itu Penyakitnya berapa Bu? jantung. Jantung ya? Hipertensi Bu. Hipertensi, iya. Oke, hipertensi. Ya, biasanya Nah, memang ya. ya kalau orang-orang sepuh biasanya penyakit bawanya seperti itu. Ya. Ya, ya ini yang mungkin yang saya tanyakan gitu ya, ini mungkin mengarah ke teknis ya, karena ini kan perlu izin dan sebagainya, terus perlu konektivitas yang cukup mumpuni, karena memang menurut saya berbicara dengan bisa fenom ini lebih apa ya, lebih efeknya itu lebih sulit lah kalau misalnya terjadi Ya. suatu kecelakaan atau apa. Nah, mungkin kalau dari Ibu kira-kira misalnya ada teman-teman yang tertarik di bidang ini, apakah ada ini ya Bu ya, nah suatu strategi khusus agar bisa ikut-ikutan nyemplung di situ Bu? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, benar. Jadi mengenai obat tadi memang sebenarnya sudah banyak dilakukan ini ya penelitian. Tapi memang kendalanya di Indonesia itu belum banyak badan yang atau belum banyak baik itu badan pemerintah maupun perusahaan yang berani ke sana. Padahal potensi bisa atau ingin mengekstrak bisa di Indonesia itu cukup luas. Karena dari kalau nggak salah 300 spesies ular yang ada di Indonesia, sekitar 20%-nya itu adalah ular berbisa di Indonesia. Jadi kan ular tidak semuanya berbisa dan yang berbisa pun dari keseluruhan total ular di dunia itu paling hanya 20%-nya aja. Dan Indonesia itu termasuk beruntung dari 300 berapa atau 300 sekian spesies, itu kalau nggak salah ada sekitar 50-an yang berbisa. Nah, kendalanya tadi gimana? Jadi sampai sekarang di Indonesia itu belum ada, bukan belum ada ya, hanya satu badan yang bisa atau yang bukan diperbolehkan juga sih sebenarnya, tapi yang berkecimpung di bidang itu cuma satu, yaitu yang di Bandung. Sebentar, saya lupa namanya, yang berkaitan dengan Bio Farma. Jadi Bio Farma itu memang dia berkaitan dengan obat, tapi selain obat, mereka juga diberi mandat sebenarnya itu untuk melakukan baik inovasi maupun penelitian yang terkait dengan pengobatan. Dan pengobatan itu kan bisa diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya adalah bisa ular. Nah, di Bio Farma sendiri mengenai bisa ular ini sepertinya ahlinya belum banyak atau bahkan tidak ada. Karena sampai sekarang di Indonesia dari 50 ular yang ada, bukan vaksin, antivenom itu baru dibuat hanya untuk 3 saja. Itu kalau nggak salah ya, untuk ular kobra itu pun kalau nggak salah naja-naja. Jadi, naja sputatrix. Kemudian bungarus, sama satunya saya lupa apa. Dan itu jelas tidak mengcover aneka ragam. Gimana Mas? Saya dikoreksi. Kenapa? Yang satunya kalau salah sama Rhodostoma. Oh iya. Nah ya benar. Jadi kalau nggak salah memang cuma 3 itu saja. Padahal kasus gigitan ular itu jauh lebih banyak spesiesnya, terutama yang sering terjadi di Jawa itu Trimeresurus. Ini kemarin ada, mungkin teman-teman sudah sering lihat juga Ibu Tri Maharani, pernah mendengar Mas Dava? Ahli gigitan ular di Indonesia satu-satunya, itu sampai harus pergi ke Perancis untuk
apa namanya, untuk mengambil antivenom. Salah satu korban, saya lupa gigitan ular apa, kalau nggak salah, saya nggak tahu itu trimeresurus atau bukan, tapi yang jelas sampai harus mengambil ke luar negeri. Biasanya paling dekat itu kita ke Thailand ya. Ke Thailand karena memang di sana ada institusi khusus namanya Thai Red Cross atau Queen Sao Phaba Snake Farm. Jadi di sana benar-benar digunakan untuk penelitian bisa ular. Dan biasanya kita mengambil bisa-bisa ular atau antivenom untuk bisa-bisa tertentu itu ke sana karena mereka memang sudah membuat. Cuman ya itu tadi yang di Bio Farma sendiri ini entah kenapa penelitiannya nggak maju-maju dan sampai sekarang untuk penelitian bisa itu hanya terbatas skala universitas. Itu pun belum semua universitas berani. Biasanya mahasiswanya diberi pilihan. Kalau dosennya nggak ada yang bisa ya. Itu nanti mahasiswanya berani menanggung resiko sendiri. Nah itu, jadi bisa dibilang itu yang kenapa menghambat sekali penelitian di Indonesia. Kalau dari saya, solusinya untuk ke sini belum ada, karena sampai sekarang pun tidak ada perusahaan yang bisa diajak kerjasama. Oke, dan kalau ada yang bertanya, kira-kira mau kemana, mungkin bisa coba tanya-tanya ke Bio Farma dulu. Semoga harapannya karena sekarang sudah ada apa ya? Saya lupa kemarin kalau nggak salah sudah ada integrasi dengan BRIN juga, ada kerjasama juga. Kemungkinan akan ada penelitian baru yang mengarah ke sana. Tapi memang di sini sampai sekarang belum ada apa namanya penelitian untuk bisa pun belum banyak. Jadi biasanya kita hanya mengadopsi saja. Seperti tadi obat itu biasanya kita impor, itu ya. Ya agak mengecewakan, cuman memang hanya itu sampai sekarang yang bisa dilakukan. Kalau mengenai penelitian, sebenarnya dulu teman saya banyak yang penelitian dengan bisa ular, tetapi sebagian besar itu yaitu tadi, mengekstraksi sendiri, jadi milking sendiri. Proses milkingnya itu biasanya kita temani teman-teman satu kelompok studi itu ya jaga-jaga, jangan sampai ada yang terkena bisanya atau pada saat proses milking itu terluka. Karena yang kita gunakan itu kan hewan yang berbisa dan belum tentu anti bisanya ada. Tuh. Jadi ya dari sini yang perlu Anda pahami dulu adalah bagaimana cara menghandling yang benar. Makanya tadi pas di awal saya bilang saya tidak pernah mau menghandling sendiri, terutama ular. Karena memang itu resikonya sangat tinggi. Yang tidak berbisa saja sudah berbahaya, apalagi yang berbisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Dewantari Mega. Gimana Mas Moderator, apakah sudah terjawab? Ya, insya Allah Bu, sudah terjawab. Ya. Minimal saya lebih lebih mantap lagi bahasanya ternyata ada, tapi masih di luar negeri. Ya, kalau mau paling dekat ke Thailand Mas, saya pernah ke sana dan sebenarnya beberapa universitas di sana kalau nanti Anda pengen studi lanjut, itu penelitiannya mengarah ke pembuatan antivenom untuk ular-ular tropis. Jadi itu sebenarnya potensial sekali karena memang tempat seperti itu masih jarang. Kalau di luar negeri seperti Amerika Utara, itu kan memang mereka sudah maju, tetapi jenis ularnya kan berbeda dengan yang ada di sini. Jadi mereka sendiri pun kalau ditanya atau kalau kita meminta bantuan, kaitannya dengan penanganan kalau yang sudah terlanjur terkena bisa, itu mereka tidak bisa membantu karena jenis bisanya berbeda. Jadi sebenarnya alangkah baiknya itu diinisiasi dari kita yang di daerah tropis sendiri. Nah itu salah satu yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Oke, baik Ibu, terima kasih. Insya Allah jawaban dan pemaparan dari Ibu sudah cukup jelas. Mungkin ini Bu, ada 2 pertanyaan melalui kolom chat. Mungkin akan saya bacakan. Yang pertama ada dari Mbak Dewantari Mega ini, selamat malam Bu Rizka. Saya izin bertanya, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai penanganan gigitan ular di Indonesia? Dengan kasus gigitan ular di Indonesia yang tinggi, apakah sudah baik dari segi penanganannya? Ini untuk pertanyaan dari Mbak Dewantari Mega. Dan satu lagi ada dari Mas Mahmud Ibnu Habib. Baik, izin bertanya.
Saya Mahmud dari Pendidikan Biologi 2021. Nah, ini masih maba Bu ini. Iya, oke. Semisal untuk potensi pemanfaatan herpetofauna menggunakan bagian tubuhnya, namun pada spesies yang terancam, apakah sebaiknya mencari alternatif lain atau tetap berusaha pada konsep tersebut dengan sangat memaksa konservasinya agar ditingkatkan? Terima kasih. Mungkin itu Bu, pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar. Dari Bu Rizka, apabila akan menanggapi, saya persilakan. Terima kasih. Oke, saya akan menanggapi yang pertama dulu dari Mbak Mega ya. Ya, untuk penanganan jelas masih sangat buruk, Mbak. Ini sebenarnya sudah diakui oleh banyak orang, jadi sudah tidak perlu ditanyakan lagi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini perlu sebenarnya perlu dilihat ini refleksi bagi kita ya. Pertama, ini salah satu penyakit, bukan penyakit, ya ini kalau bahasanya orang kedokteran, salah satu disease yang neglected, jadi sangat bukan disingkirkan ya, tapi tidak dihiraukan, jadi belum mendapat perhatian yang cukup. Nah ini sebenarnya sudah sering sekali mendapatkan warning, tidak hanya dari Indonesia, tapi dari WHO juga. Jadi ini sudah mendapatkan perhatian. Tapi sekali lagi karena memang kasus untuk ya penyakit manusia itu masih jauh lebih banyak yang lain daripada gigitan bisa atau gigitan ular. Maka ya ini tadi, ini adalah penyakit salah satu bentuk kasus yang sering sekali tersingkirkan, kemudian tidak diperhatikan. Nah kalau penanganannya sendiri jelas sangat buruk, biasanya juga dari ketidaktahuan dokternya. Dokter pun ternyata ini dari saya pernah mengikuti kuliahnya Bu Tri Maharini itu, dia pun juga sangat kecewa dengan institusinya, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan. Masih banyak ternyata dokter yang belum tahu cara penanganan bisa. Itu satu. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Tri Maharani ini, bahwa ternyata penanggulangan bisa itu kan sudah ada protokol baru dan itu ternyata belum diketahui oleh banyak dokter. Itu ya. Jadi ternyata untuk penanganan itu ada yang tidak boleh lukanya ditekan, misalnya begitu. Harus dibiarkan tenang, kemudian tidak boleh diikat dulu, tapi nanti yang penting mengusahakan pasien itu dalam kondisi tenang, tidak bergerak, baru nanti kemudian area sekitar luka itu mungkin bisa dicegah untuk peredaran darahnya. Karena sebenarnya untuk peredaran bisa itu tidak sepenuhnya dengan menggunakan pembuluh darah, arteri dan vena, tetapi ternyata juga menggunakan pembuluh limfe. Padahal pembuluh limfe itu kan tidak seperti arteri yang bisa ditekan. Nah ini jadi itu adalah salah satu yang tertulis di protokol yang baru yang dikeluarkan oleh WHO. Dan itu ternyata belum diketahui oleh dokter, terutama dokter-dokter yang memang dari segi emergensi, penanganan kedaruratan itu belum tepat. Kalau Mbak dan Mas tahu permasalahan di dunia kedokteran, dokter emergensi itu sedikit. Rata-rata banyak yang lebih memilih spesialisasi yang lain. Saya tidak akan bilang yang lain itu apa, tapi jelas untuk dokter kedaruratan kaitannya dengan emergensi ini bisa dibilang belum banyak, dan ini juga yang menjadi semacam penyebab kenapa penanggulangan gigitan bisa di Indonesia itu masih sangat parah sekali. Itu ya. Jadi dari kompetensi pun ini masih kurang, kemudian pemahamannya juga belum. Pemahaman awam untuk orang-orang awam itu juga sangat jauh sekali. Jadi sebenarnya ini yang tadi kenapa edukasi itu penting ya. Jadi nggak usah jauh-jauh seperti tadi Mas Dava bilang, kita memang lebih mungkin ketemu ular di rumah daripada ke hutan. Ya, jadi ini juga sebenarnya juga terjadi di perkotaan karena beberapa ular ternyata adaptif. Kobra pun termasuk hewan yang adaptif sekali. Kemarin tetangga saya kemasukan ular kobra. Itu anaknya nggak tahu kalau itu kobra, malah kobranya dikejar. Itu salah satu contoh. Nah ini kan berbahaya. Jadi dan untuk orang-orang awam itu kan juga tidak bisa mengidentifikasi. Sebenarnya kan untuk identifikasi mungkin kita berharap terlalu jauh ya kalau misalnya masyarakat awam yang tidak terlalu suka biologi atau bukan orang biologi untuk bisa mengidentifikasi sejauh itu. Tetapi paling tidak untuk penanganan awal diinformasikan bahwa kalau ketemu ular dan menggigit tolong diingat-ingat ularnya seperti apa karena itu akan menjadi informasi penting bagi yang menangani. Nah ini yang sering dilupakan, itu salah satu bentuk edukasi ke masyarakat.
Jadi di sini tadi bagaimana penanganan gigitan jelas masih sangat buruk, baik dari pemahaman dokter, jumlah dokter, kemudian ditambah lagi dengan pemahaman orang awamnya, termasuk kita-kita yang bukan dari dunia kedokteran misalnya. Walaupun kita memiliki basic scientific, tapi kan kita bukan dokter, jadi segi praktikalnya itu jelas tidak bisa disamakan. Nah, efeknya memang banyak, salah satunya adalah banyak sekali kasus gigitan ular yang tidak tertangani. Jadi ya sudah terjawab ya Mbak Mega ya. Kalau ya ini sebenarnya nanti edukasinya harus bertingkat, baik nanti dari segi tenaga kesehatannya dan juga ini untuk masyarakat awam. Dan itu nanti juga tidak hanya orang-orang apa namanya, tidak hanya yang masih muda-muda karena memang kita biasanya cenderung memberikan informasi kepada yang lebih muda karena mereka lebih mudah diberi pemahaman. Lebih sulit lagi nanti kalau ngasih pemahaman ke yang sudah senior. Nah itu, dicoba kalau mau. Gitu ya. Bisa menjadi tantangan tersendiri. Begitu. Oke, dari Mbak Mega mungkin begitu, tapi kalau mau diskusi boleh. Saya juga sering mengamati kasus-kasus seperti ini dan biasanya penanganannya juga memang menjadi sangat parah apabila ditangani secara sembrono. Begitu. Ini langsung ke pertanyaan kedua ya. Baik. Ya, Bu. Tadi untuk pemanfaatan herpetofauna, gini Mas, jadi memang sekarang kita terutama untuk yang penelitian dengan tadi misalnya untuk yang seperti ekstraksi, bisa dan sebagainya, itu atau pengamatan biomimetik atau biomekanik, sekarang memang lebih kepada ke arah yang cenderung non-invasif. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali teknik-teknik yang berusaha untuk tidak melukai hewannya. Perbedaannya sangat jauh sekali. Jadi kalau saya dulu waktu pas tesis itu terpaksa harus membunuh ularnya. Sebagai contoh seperti itu. Tapi ular yang saya pilih waktu itu memang yang tidak bisa dibilang masih statusnya least concern. Jadi bukan ular-ular yang dalam red list, yaitu vulnerable ke atas. Jadi enggak. Jadi saya waktu itu saya menggunakan Petias coros dan salah satunya Ahaetulla prasina. Itu kan bisa dibilang jumlahnya masih lumayan dan mereka cepat sekali berkembang biak. Nah, tapi kalau itu waktu itu saya penelitiannya adalah mengenai sistem gerak. Jadi saya harus melihat sistem otot. Mau tidak mau saya harus bedah, kemudian melihat ototnya satu persatu, persambungan otot. Dan dari situ kemudian saya melihat bagaimana pola pergerakannya. Di samping nanti juga dibandingkan dengan videonya. Itu kira-kira tesis saya dulu seperti itu. Kalau sekarang tekniknya lebih gampang lagi, nggak usah bedah. Tapi carilah tempat-tempat yang mau melakukan semacam CT scan atau ronsen. Nah ini sudah banyak tempat-tempat yang mau, tapi mungkin dengan ketentuan waktu yang berbeda. Seperti contohnya di Sarjito. Di Sarjito itu sudah mau melakukan, dulu pas saya zaman skripsi, sudah mau melakukan penyinaran radiasi dengan sinar gamma kepada kadal. Itu sudah mau. Tapi dengan catatan penyinarannya jam 11 malam setelah pasiennya pulang semua. Jadi waktu itu saya skripsi untuk penyinaran kadal itu ke Sarjito jam 10 malam. Selesai dari Sarjito jam 1. Alhamdulillah teknisnya mau menunggui. Nah, waktu itu sepertinya ronsen terhadap hewan belum. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah mau. Tapi saya belum ngecek lagi. Karena terakhir waktu itu kalau nggak salah ada yang menggunakan hewan tapi bukan reptil ya, itu dibawa ke sana bisa. Dan juga setahu saya di rumah sakit hewan itu kan sekarang juga sudah lengkap. Rumah sakit hewan di kedokteran hewan UGM ya. Itu kalau nggak salah juga sudah ada alat ronsen untuk hewan. Nah itu lebih mudah lagi untuk melakukan kegiatan tanpa pembedahan. Jadi di sini sebenarnya untuk teknik-teknik yang tidak melukai hewan atau tidak membunuh hewan itu sudah mungkin dilakukan. Itu. Kalau memang misalnya nanti ternyata hewan yang kita cari itu tidak ada, sebenarnya kita masih bisa mencari yang kira-kira tempat hidupnya atau misalnya genusnya sama. Jadi kita nggak harus mencari hewan yang secara konservasi mereka dilindungi.
kalaupun harus membunuh, diusahakan membunuh seminimal mungkin. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau diharapkan sih tidak. Jadi sekarang itu sudah jarang sekali karena nanti di sini untuk penelitian dan harus mengorbankan hewan itu sekarang juga sudah ada aturannya. Jadi tidak bisa lagi sembarangan seperti dulu. Kalau saya dulu belum ada. Jadi agak ya mohon maaf ya agak sembarangan juga sih. Jadi ada jumlah hewannya itu sebenarnya melebihi ketentuan yang sudah yang disepakati oleh peneliti. Jadi di sini sebenarnya kalau sekarang Mas ini tertarik untuk penelitian yang ingin mengetahui mekanisme kerja dan sebagainya, itu sudah banyak teknik-teknik yang tanpa harus membunuh hewannya, begitu. Oh ya, saya pengen ngasih lihat sebenarnya, tapi saya lupa masukkan. Jadi untuk mekanisme gerak itu juga sudah banyak dilakukan, tapi mungkin yang jadi masalahnya adalah kamera yang digunakan, begitu. Kira-kira sudah terjawab belum Mas Mahmud Ibnu Habib? Ya, Mas Mahmud Ibnu Habib, bagaimana? Apakah ada tanggapan balik? Oke, di kolom chat sudah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan Ibu Rizka untuk pemaparan jawabannya. Mungkin barangkali bisa dibuka untuk termin yang kedua. Mungkin 2 penanya lagi karena ingat waktunya juga sudah cukup larut seperti itu. Monggo teman-teman, barangkali masih ada 2 lagi. Sepertinya ada Mas Hamas yang on mic tapi kok nggak tanya. Nanti nggak ditanya Bu Rizka balik nanti. Langsung di mute. Langsung di mute dulu. Oke, monggo teman-teman, barangkali 2 penanya lagi. Saya persilakan. Mungkin shock Mas. Iya, mungkin gitu. Silakan, biasanya Mas Dava juga ingin bertanya kok mendadak seperti maba. Kok Atau beda Mas banget? ada Mas juga? Gimana? Ada pertanyaan? Nah ini Bu, Mas Hamas Bu. Sudah muncul kembali. Monggo. Mungkin saya mau tanya Mas Danu. Oh iya, Kepikiran. boleh ya. Gimana Mas? NIM-nya berapa Mas Hamas? Oke, terima kasih. Jadi begini Bu, saya pengen bertanya. Jadi selama saya mungkin ngikut project ya sama orang-orang mungkin kayak apa ya, orang-orang TN gitu atau mungkin orang BKSDA itu mungkin kebanyakan beliau-beliau itu malah kurang bisa tahu gitu loh kayak potensi apa yang ada di di resort mereka gitu kayak mungkin mengenai herpet apalagi tentang herpetnya ya Bu. Nah hal ini tuh kenapa sih? Apa memang minimnya pendidikan mengenai herpet atau mungkin daya minat orang Indonesia terhadap herpet tuh yang kurang? Mungkin Bu Rizka bisa kasih tahu atau mungkin memberikan jawaban begitu Bu. Terima kasih. Ya, kalau saya sih mungkin lebih ke arah image herpet sendiri Mas. Jadi ini sudah jadi semacam momok ya. Entah itu mau orang kota atau orang desa yang sebenarnya mungkin sudah terbiasa. Bukan berarti menjelek-jelekan loh, saya malah lebih senang ngobrol sama orang-orang dari pedalaman karena mereka sebenarnya info mengenai keanekaragamannya itu luar biasa. Jadi mereka punya nama daerah sendiri dan itu sebenarnya merujuk kepada spesies yang berbeda. Itu saya pernah waktu pas ke ini Sulawesi ya Pak ya, saya lupa di mana. Itu oh ini spesies ini. Dan mereka punya nama daerah masing-masing. Tapi ya itu dari mereka sendiri itu sudah semacam ada ketakutan tersendiri, entah itu karena memang hewan tersebut berbahaya atau karena ya ada hal-hal lain seperti yang berbau mistis di belakangnya yang kemudian membuat mereka semakin tidak tertarik. Tidak semua tempat begitu ya. Seharusnya orang-orang Taman Nasional itu lebih concern. Tapi kemarin
banyak sekali kasus justru orang-orang Taman Nasional atau yang BKSDA itu yang mohon maaf menyarankan, oh lebih baik dibunuh saja, seperti itu contohnya. Itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi dan itu ya bukan setahun 2 tahun yang lalu sih, tapi pernah terjadi. Kalau sekarang mungkin sepertinya mereka akan mendapatkan sanksi karena mungkin hewan-hewan tersebut kan hewan-hewan yang berbahaya, hewan-hewan yang dilindungi. Jadi mereka memang lebih berhati-hati. Tapi kalau misalnya itu tidak diketahui, kadang-kadang saran mereka seperti itu. Pernah saya diceritani teman yang di Papua. Jadi Papua itu kan hampir sama kayak Australia. Reptilnya di sana, ularnya itu ya nggak usah dipegang lah kalau ke sana. Karena jelas sebagian besar mungkin berbisa. Jadi kalau yang tidak tahu, mending nggak usah dipegang. Kalau di Papua sama seperti Australia begitu. Karena memang kayaknya pusat hewan-hewan berbisa itu yang dari situ. Jadi untuk teman-teman yang dari BKSDA itu kadang-kadang kalau ada yang masuk ke mes atau masuk ke ini, justru penanganan awalnya mungkin diusir bisa, tapi kalau itu tidak bisa, itu akhirnya dibunuh. Dengan alasan masih banyak kok di hutan. Itu salah satunya. Itu yang pernah saya dengar ceritanya begitu. Tapi sekarang semoga sudah nggak ada, karena itu pas saya masih kuliah S2. Nah, kalau ditanya penyebabnya, sebenarnya latar belakang orang-orang BKSDA, Masnya pernah nanya? Nah itu, kadang-kadang mereka sendiri bukan orang yang awalnya concern kepada lingkungan. Biasanya untuk yang berasal dari misalnya sarjana kehutanan atau sarjana biologi atau yang ini, justru itu pada level atas yang belum tentu masuk ke dalam hutan langsung atau secara rutin. Itu ya. Jadi mereka bukan yang langsung ketemu itu enggak. Kecuali memang mereka benar-benar niat penelitian di situ atau mereka benar-benar ingin tahu, itu enggak. Jadi biasanya yang harus melakukan monitoring terutama yang dari Taman Nasional atau BKSDA itu adalah mohon maaf itu bawahan-bawahan saja yang mereka kadang-kadang mereka bisa dibilang dari segi pendidikan belum setinggi itu. Pernah ngecek nggak Mas? Kalau saya dulu cukup beruntung waktu ikut pelatihan herpetologi itu ada yang seperti yang disebutkan Mas Hamas, tapi dia ternyata tertarik dengan reptil. Dia dan teman-temannya tertarik. Jadi dia memutuskan untuk ikut. Akhirnya mau belajar. Tapi dia juga cerita kalau misalnya di teman-temannya sesama mereka menyebut dirinya apa? Kalau dulu menyebutnya ranger. Ya. Sama, sekarang juga masih sama. Masih sama, ranger. Ya, jadi teman-teman ranger yang biasanya, mohon maaf, itu berada di tingkat bawah, itu memang tidak terlalu peduli dengan dengan herpet, selain juga karena tidak terlalu menarik bagi mereka, dan biasanya juga concernnya bukan di situ. Kayak misalnya yang di Kalimantan, Tanjung Puting, itu kan mereka fokusnya pada ini ya, orang hutan. Jadi mereka ya tertariknya kalau ngelihat orang hutan atau teman-temannya yang sesama primata. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat lebih jauh, kekayaan di Tanjung Puting itu luar biasa. Dan justru yang masuk ke sana adalah peneliti-peneliti asing. Yang ranger-ranger itu temani waktu ke lapangan. Lah, peneliti asing yang lihat reptil, rangernya lihat yang lain. Nah itu jadi kadang-kadang miss-nya di situ. Nah apakah sudah dilakukan edukasi? Sebenarnya dari BKSDA atau dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah ada. Jadi pelatihan-pelatihan terutama untuk monitoring ini penting karena itu adalah apa namanya bukan proyek ya, jadi semacam kegiatan yang pasti dilakukan. Dan biasanya juga kalau ada semacam pembukaan hutan baru dan sebagainya, mereka kan harus melakukan monitoring awal juga. Apakah area tersebut boleh dilakukan pembukaan atau enggak, terutama nanti pembuatan pabrik dan sebagainya ya. Dan biasanya reptil itu menjadi hewan yang paling sedikit diidentifikasi. Nah ini Mas Hamas ketawa, itu pasti benar. Ya enggak Mas? Iya kan? Ya karena satu, ya itu tadi. Biasanya kalau kita mau melihat reptil, itu kan malam, sedangkan mereka masuk hutan tuh siang. Dan kalau mereka benar-benar masuk hutan, itu kadang-kadang juga sering melewatkan. Jadi apa namanya mereka tahu kalau di situ ada reptil dari matanya. Biasanya kita kalau ngelihat reptil malam-malam itu di center kelihatan kilatan mata, oh itu ada reptil di situ atau paling nggak ada amfibi di situ. Tapi nggak akan mendekat untuk mengetahui itu apa. Jadi ya memang dari segi kita sendiri keingintahuan kurang, ketakutan berlebih itu yang perlu
nanti diedukasi kembali. Jadi ini teman-teman yang tadi proyeknya edukasi, ini sebenarnya PR-nya banyak banget. Edukasinya tadi saya bilang harus bertingkat, nggak bisa cuma di anak-anak atau pada tingkatan mahasiswa atau mungkin orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Karena untuk level yang seperti itu sebenarnya jauh lebih mudah. Kalau Anda tertarik untuk levelnya naik, itu coba edukasi ya teman-teman atau saudara-saudara kita yang mereka sebenarnya sering berinteraksi dengan hewan tersebut, tapi ya interaksinya kurang baik begitu. Itu ya. Jadi kira-kira begitu Mas Hamas, kalau misalnya Mas Hamas berkesempatan, bisalah ngasih pendidikan dikit-dikit atau ngasihlah edukasi sedikit-sedikit, nggak usah menggurui, tapi ya diajak ngobrol aja. Biasanya itu cepet, cuman ya siap-siap kita juga dapat ceramah, itu biasanya sering, nggak masalah. Mas Hamas ketawa berarti benar. Bener banget, Bu. Ya, ya saya juga dulu. Pokoknya kalau masuk ke lapangan, anggap saja Anda walaupun punya ilmunya, anggap saja Anda cuma punya tahu teorinya aja. Mereka sebenarnya kita sama-sama punya ilmu, tapi mungkin dalam batasan tertentu begitu. Jadi nanti kita harus mendengarkan mereka, tapi bukan berarti mereka mau mendengarkan kita. Jadi siap-siap saja kalau berinteraksi dengan teman-teman dari Taman Nasional atau sebagainya. Begitu. Gimana Mas? Ada lagi? Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Terima kasih. Ya. Jadi sabar-sabar Mas, tapi kalau punya pengalaman dilanjutkan saja. Karena Ya, sebenarnya banyak. dari situ pelan-pelan kita bisa mengedukasi. Iya Bu, benar sekali. Saya kebetulan udah lama nggak ke lapangan, jadi ya udah lama nggak kayak gitu. Jadi mungkin nanti Wah. perlu latihan lagi. Oke, baik Mas Hamas dan Bu Rizka. Gimana Mas Hamas? Cukup ya atau ada tambahan lagi? Oke, mantap. Ini Mas Hamas ini salah satu cutting inspirasi, Bu. Sering Oh, masuk keluar hutan. sering tak marahi ya? Aduh. Aduh Bu, malah di sini. Ya enggak, tapi kan jelas kelihatan ada perubahannya gitu loh. Insya Allah. Oke, Ini saksinya ada selanjutnya. Mbak Mega. Ya. Ya, siap Bu. Oke, Ya. mungkin satu lagi barangkali masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau kita cukupkan atau bagaimana ini? Monggo teman-teman. Ya. Maaf. Gimana Mas Dafa? Apakah kita cukupkan atau bagaimana Mas Yudin? Sembari menunggu, Mas Adian bisa membantu share link grup untuk grup. Jadi di waktu kalian peserta mengisi Google Form itu kan ada yang